Tahun ini adalah tahun di mana aturan konsesi terbaru MotoGP diharapkan dapat menyeret Honda dan Yamaha kembali ke posisi terdepan. Musim lalu, masih terlalu dini untuk memberikan hak istimewa pengembangan yang diberikan kepada pabrikan Jepang yang sedang kesulitan untuk memberikan efek yang signifikan. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat di Grand Prix Thailand akhir pekan lalu, apakah konsesi tersebut berhasil? Tentu saja iya. Ducati mungkin kembali mendominasi di Buriram, di mana tahun lalu motor-motor Desmo Sedici menempati posisi 8 besar dalam sprint. Tetapi coba bayangkan seberapa jauh lagi merek Bologna ini bisa unggul tanpa adanya aturan konsesi. Karena peraturan baru ini tidak hanya dibuat untuk membantu Honda dan Yamaha mempercepat pengembangan, tetapi juga untuk mengerem laju pengembangan Ducati. Dan itulah yang terjadi pada mesin GP25 Ducati yang ditolak oleh Marc Marquez dan Pecco Bagnaia saat mereka mencobanya pertama kali pada tes pramusim pembuka bulan lalu di Sepang. Peraturan melarang Ducati untuk menggunakan pembalap MotoGP resminya dalam pengujian di luar tes 1 hari yang dilakukan setelah 2 atau 3 GP. Jadi Marquez dan Bagnaia tidak terlibat dalam pengembangan mesin. Pembalap penguji utama Ducati, Michel Pirro, terkenal dengan kemampuan pengembangannya dan tidak perlu diragukan lagi. 19 kali finish 10 besar di MotoGP. Tetapi dia tidak menemukan masalah engine brake, sehingga Ducati harus kembali ke mesin 2024. Hal ini juga membuktikan bahwa balap motor masih merupakan olahraga yang kental dengan unsur manusianya. Mesin GP25 menjalani ribuan simulasi komputer dan uji coba dyno untuk menyempurnakan perilaku masuk tikungan dan keluar tikungan. Kemudian Pirro menguji mesin sebanyak yang diizinkan oleh peraturan. Ducati hanya diperbolehkan melakukan uji coba sepertiga lebih sedikit daripada Honda dan Yamaha. Namun, kecepatan dan bakat jenius Marquez dan Bagnaia segera merasakan bahwa mesin tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan saat mereka melesat di tikungan. Dengan sedemikian, Honda dan Yamaha tampak lebih mendekati Ducati dibandingkan tahun lalu. Bukan hanya karena mereka telah berkembang, namun juga karena Ducati masih stagnan. Namun bagaimana sebenarnya perkembangan RC213V dan YZR M1? Sejauh ini sepertinya Honda telah membuat langkah yang lebih besar. Tahun lalu Honda berada di posisi terbawah dalam kejuaraan konstruktor selama 3 musim berturut-turut dengan defisit rata-rata 29,9 detik dalam setiap balapan, selisih waktu lebih dari 1 detik per lap di sebagian besar trek. Hari Minggu lalu di Buriram, pembalap LCR Johan Zarco menjadi finisher teratas Honda, menempati posisi ke-7 setelah hampir merebut posisi ke-6 dari Marco Bezzecchi. Pembalap asal Prancis itu tertinggal 15,2 detik dari sang juara Marquez, dengan selisih waktu kurang dari 0,6 detik. Honda mungkin bisa lebih baik lagi, karena pembalap pabrikan Honda Joan Mir lebih cepat beberapa per 10 detik dari Zarco. Setelah berhasil mengungguli Bezzecchi dan hanya tertinggal 0,4 detik dari Ai Ogura. Memang, Mir sering terjatuh di banyak balapan, tetapi tahun lalu ia biasanya terjatuh saat berusaha meraih poin, bukan saat mengejar posisi kelima. Honda telah meningkatkan RC213V di hampir semua area, terutama pada bagian elektronik dan aerodinamika downforce, yang telah meningkatkan daya cengkram yang selalu menjadi aspek krusial dalam performa. Mir menilai hasil peningkatan ini membuat motornya bisa untuk terus menekan ke depan dan mulai bisa mengendarai motor dengan gaya balapnya, yaitu dengan mengerem dengan sangat keras, melibas ke tikungan dengan rem dan corner speed tinggi. Mir pun mengaku sekarang bisa lebih mendapatkan feeling dari ban, koneksi dengan mesin lebih baik, dan motor mampu menikung dan mengerem dengan cara yang lebih baik. Masih ada satu area di mana Honda memiliki masalah besar, yaitu kecepatan di lintasan lurus. Hal ini mengejutkan siapapun yang mengetahui sejarah MotoGP mereka. Sejak Honda tiba di kelas utama pada tahun 60-an, Honda selalu memiliki beberapa mesin terkuat di kejuaraan. Sekarang tidak lagi. Di Buriram, RC213V dengan mudah menjadi motor yang paling lambat di grid. 7 km per jam di bawah motor tercepat Ducati dengan top speed 334,9 km per jam. Performa lintasan lurus yang baik tidak hanya penting karena dapat menghemat waktu di lintasan lurus, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pembalap untuk menyalip, yang sekarang lebih sulit dari sebelumnya dan lebih penting dari sebelumnya, karena ketika pembalap terjebak di belakang motor lain, ban depan akan menjadi terlalu panas. Masalah mesin Honda bukan hanya pada tenaga puncak, tetapi juga pada penyaluran torsi yang sangat penting untuk menghindari wheel spin saat pembalap membuka gas saat keluar tikungan. Mir tidak tahu kapan Honda akan melakukan upgrade mesin berikutnya.
Tahun ini Honda dan Yamaha diperbolehkan menggunakan 10 mesin per pembalap dengan sebanyak mungkin upgrade yang mereka inginkan dalam jumlah tersebut. Sementara Ducati, KTM, dan Aprilia mendapatkan 8 mesin tanpa upgrade. Kurangnya kecepatan tertinggi Honda mungkin juga ada hubungannya dengan aero downforce RC213V yang sangat besar, sehingga motornya terlihat sangat gembok. Rekan setimir, Luca Marini, yakin bahwa peningkatan terbaru Honda hanyalah permulaan. Yang mengesankan adalah bahwa Honda telah membuat langkah besar ke depan dengan bekerja secara internal, daripada mengontrak sekelompok insinyur MotoGP Italia, seperti yang dilakukan KTM dan Yamaha dalam beberapa tahun terakhir. Iya, HRC memiliki direktur teknis MotoGP yang baru, yaitu mantan insinyur Aprilia, Romano Albesiano. Namun masih terlalu dini untuk melibatkan pengaruhnya pada RC213V. Sementara itu, Yamaha tampak seperti proyek gabungan Jepang-Italia dengan banyak mantan insinyur Ducati di garasinya yang dipimpin oleh Max Bartolini dan kepala aero Marco Nicotra. Yamaha juga memiliki basis teknisi yang besar di Italia dengan departemen aero dan analisis ban sendiri. Sementara teknisi Honda masih berasal dari markas besar HRC di Osaka. Yamaha telah mengambil langkah maju, tetapi tidak cukup untuk menyamai sensasi tes pramusim pembuka di Sepang, di mana Fabio Quartararo hanya terpaut 0,2 detik dari posisi teratas. Performa tersebut hanyalah fata morgana, karena lintasan yang mengalir dan licin lebih menguntungkan pembalap asal Prancis itu dan Yamaha M1-nya. Seperti yang dikatakan oleh pembalap pramak Yamaha Miguel Oliveira, dalam tes pramusim ada banyak angan-angan. Pada balapan pertama, realita yang sebenarnya akan muncul. Realita di Buriram bagi Yamaha adalah perjuangan Quartararo yang berada di posisi ke-7 dalam sprint, di antara KTM Pedro Acosta dan Brad Binder, dan posisi ke-11 Jack Miller di Grand Prix. Banten pembalap Honda, Ducati, dan KTM ini dengan gagah berani berjuang hingga finish dengan fairing yang hampir lepas. Catatan waktu sprint Quartararo menunjukkan bahwa Yamaha memang mengalami peningkatan untuk tahun 2025, namun tidak banyak. Kali ini ia finish 1,046 detik lebih dekat dengan pemenang dibandingkan dengan catatan waktu di Thailand bulan Oktober lalu. Kecepatan Miller selama akhir pekan cukup mengejutkan banyak pihak. Pembalap Australia itu mengungguli pembalap Prancis, posisi startnya hanya terpaut 0,1 detik dari front row. Catatan waktu terbaik Quartararo di sprint lebih cepat 0,015 detik dari Miller. Namun sebaliknya terjadi pada hari Minggu, dengan catatan waktu terbaik Miller lebih baik 0,564 detik. Quartararo sangat sedang memiliki pembalap super cepat lainnya di atas M1 untuk pertama kalinya dalam hampir 4 tahun terakhir. Ini adalah salah satu keuntungan Yamaha yang merogoh kocek dalam-dalam untuk menempatkan 4 motor di grid sekali lagi. Miller dengan riang mengakui bahwa ia memang harus memutar otak, terutama saat kualifikasi. Ketika satu-satunya cara untuk mendekati posisi terdepan adalah dengan mengendarai motornya melewati batas kemampuannya. Yang terpenting, Miller sangat senang telah terbebas dari getaran yang menghancurkan musim 2024 dengan RC16 KTM yang masih belum cocok dengan ban belakang terbaru Michelin. Miller berada di depan rekannya, sesama pembalap M1 dan mengejar Frankie Morbidelli yang berada di urutan kelima saat ia terjatuh di sprint. Ia mencoba melaju dengan lebih cepat dari yang bisa dilakukan oleh pembalap depannya, karena ban tersebut mengalami tekanan berlebih sehingga mengurangi daya cengkram. Namun jelas bahwa ia menyukai Yamaha Inline 4, dan sejauh ini ia lebih kompetitif dibandingkan tahun lalu dengan V4 RC16. Jika performa Yamaha di Buriram terutama Quartararo tampak lebih buruk dari yang diharapkan setelah tes Sepang, ada alasan yang bagus untuk itu. Lintasan dan cuaca Thailand merupakan kombinasi yang ganas, terutama untuk ban. Jadi Michelin menyediakan ban belakang dan depan khusus untuk balapan kali ini. Quartararo selalu mencatatkan waktu putaran dengan super late braking, jadi dia harus menggunakan ban depan Michelin yang lebih keras yang dilengkapi dengan casing tahan panas. Casing ban ini sangat kaku sehingga dapat menangani beban pengereman yang besar, tetapi tidak cukup lentur untuk mencengkram lintasan pada sudut kemiringan yang tinggi, yang mana dibutuhkan untuk membuat motor menikung. Sementara semua pembalap tercepat menggunakan ban depan lunak karena keunggulannya di tikungan. Itu bukan pilihan bagi pembalap tercepat Yamaha yang semuanya menggunakan ban depan keras, bahkan di GP. Sementara 7 pembalap tercepat menggunakan ban depan lunak. Pada lap pertama, sang juara 2021 mundur dari posisi ke-10 ke posisi 18, lalu dengan susah payah naik ke posisi ke-15 untuk meraih poin terakhir.
Perjalanan Miller ke urutan 11 dengan menahan fairing dengan tangan kirinya adalah sebuah aksi heroik. Jadi, apakah M1 sudah benar-benar membaik untuk tahun 2025? Quartararo menilai mesin 2025 punya tenaga lebih dari 2024 dan tidak terlalu menjadi masalah. Namun masih tetap perlu banyak meningkatkan tenaga, karena bahkan dengan aero downforce yang lebih rendah dari yang lain, Quartararo merasa masih lambat di trek lurus. Dengan demikian, M1 masih mengalami masalah dengan keseimbangan antara power mesin dan downforce. Aerodinamika downforce pada dasarnya mengubah tenaga kuda dan tarikan menjadi daya cengkram. Jadi, karena mesin inline-4 M1 tidak menghasilkan tenaga sebanyak pesaingnya yang bermesin V4, para insinyur Yamaha tidak dapat menciptakan downforce sebanyak yang mereka inginkan. Inilah yang bisa disebut sebagai situasi merugikan, yang artinya dengan lebih sedikit power, maka akan lebih sedikit pula cengkraman yang dihasilkan. Di sirkuit Buriram, Yamaha mencatatkan kecepatan rata-rata 330,6 km per jam di balapan utama. Jauh lebih cepat dari RSGP Aprilia dan RC213V Honda. Quartararo berharap bisa melakukan upgrade mesin lagi untuk dievaluasi pada tes pasca GP Spanyol di akhir bulan depan. Sementara itu, para pembalap Yamaha hanya bisa berharap bahwa peralihan dari sasis depan yang keras, yang mungkin tidak akan digunakan di sisa musim ini, akan mengubah banyak hal. Bahkan saat ini tidak diragukan lagi bahwa tidak ada lagi performa yang bisa digali dari M1. Dan itulah mengapa Yamaha bekerja keras untuk menyiapkan V4 terbarunya.